Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Komarullah. Hari ini saya akan membahas ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan internasional. Soal nomor satu, jelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinasional atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Teori komparatif sendiri diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1817 yang memiliki premis pertama, negara sebagai unit analisis utama; kedua, faktor produksi tidak bergerak lintas negara; yang ketiga, keunggulan ditentukan oleh biaya peluang relatif; yang keempat, produksi bersifat nasional; yang kelima, pasar pasar relatif kompetitif dan sederhana. Kesimpulannya, perdagangan terjadi karena perbedaan struktur biaya relatif antar negara. Negara mengekspor barang dengan biaya peluang lebih rendah, dan negara mengimpor barang dengan biaya peluang lebih tinggi. Alasan munculnya eh, MNC disebut sebagai mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Yang pertama, yaitu negara sebagai unit analisis utama yang disebutkan pada teori keunggulan komparatif. Negara menjadi aktor utama ekonomi. Keunggulan melekat pada negara dan perdagangan terjadi antar negara. Padahal pada era MNC, keunggulan sering berasal dari perusahaan multinasional, bukan negara. MNC mengendalikan investasi global, menentukan lokasi produksi, dan mengatur rantai pasokan internasional. Akibatnya, keunggulan komparatif tidak lagi murni country driven, namun sekarang banyak keunggulan bersifat firm driven. Yang kedua, faktor produksi tidak bergerak lintas negara. Pada teori keunggulan komparatif, faktor produksi terutama tenaga kerja tidak mobile internasional. Padahal pada era MNC ini justru terkenal karena French Direct Investment atau FDI. Transfer teknologi serta mobilitas, modal, dan knowledge sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan faktor produksi dengan sangat mobile, seperti memindahkan modal ke negara murah biaya, memindahkan teknologi lintas batas, dan mengoptimalkan struktur produksi global. Yang ketiga, keunggulan ditentukan oleh biaya peluang relatif. Menciptakan keunggulan dari hasil perbedaan biaya peluang antar negara yang disebutkan dari teori keunggulan komparatif. Kenyataannya pada RMNC ini perusahaan dapat menciptakan keunggulannya sendiri melalui strategi perusahaan seperti teknologi proprietari, skala ekonomi global, efisiensi organisasi, manajemen dan inovasi sehingga biaya relatif dapat direkayasa. Kemudian yang keempat adalah produksi bersifat nasional. Pada doktrin teori keunggulan komparatif, barang diproduksi utuh dalam satu negara, tidak ada fragmentasi produksi. Padahal pada era MNC ini, perusahaan banyak yang melakukan fragmentasi global. Contohnya perusahaan elektronik dan otomotif yang memiliki tipikal desain negara A, komponen negara B, perakitan negara C. Namun distribusi tetap global, sehingga produksi menjadi task based, bukan country based. Kemudian yang terakhir adalah pasar relatif kompetitif dan sederhana. Tidak ada analisis perusahaan strategis, namun pada era sekarang MNC, eh, perusahaan strategis, memperkenalkan imperfeksi pasar global melalui transfer pricing, internal capital markets, tax optimization, sehingga struktur pasar global jauh lebih kompleks dan dari asumsi klasik. Kemudian soal nomor dua, jelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Pada umumnya perusahaan global mengikuti teori model Uppsala ya. Yang pertama dilakukan adalah no regular export activities, tahap domestik tanpa target internasional. Pada tahap ini perusahaan hanya fokus pada pasar domestik, tidak memiliki aktivitas internasional yang struktur, pengetahuan pasar juga sangat asing dan terbatas. Kemudian yang kedua, ekspor via independent agent atau ekspor tidak langsung. Perusahaan mulai menjangkau pasar luar negeri melalui distributor asing, trading company, dan agen independen sebagai alat untuk menguji pasar dan mengumpulkan pengalaman internasional. Kemudian yang ketiga, establishment of foreign sales subsidiary, kehadiran penjualan langsung di luar negeri. Jika pasar menunjukkan potensi, perusahaan tentunya akan meningkatkan komitmen dengan cara membuka cabang atau anak perusahaan penjualan. Yang kedua, mengolah distribusi sendiri, kemudian meningkatkan kontrol pasar. Hal tersebut memang memiliki konsekuensi yang lumayan tinggi karena investasi meningkat, resiko juga meningkat, tapi ada keuntungan yaitu pengetahuan pasar juga meningkat signifikan. Tahap ini juga dilakukan untuk mencari pelanggan baru, menguatkan brand dan jaringan serta melakukan efisiensi pemasaran.
foreign production atau investasi langsung. Pada tahap terakhir ini, perusahaan tidak lagi hanya menjual ke luar negeri, namun memindahkan ataupun membangun aktivitas produksi di negara asing, biasanya melalui FDI, pendirian pabrik atau fasilitas manufaktur, kemudian akuisisi perusahaan lokal, terus joint venture produksi. Pada tahap ini nilai investasi terbesar atau sangat besar lah ya, risiko tertinggi jelas dan kontrol operasional juga tertinggi. Namun, bagian ini termasuk dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisi global, mengintegrasikan rantai pasok, dan mengeksploitasi keunggulan lokasi. Kemudian soal nomor tiga, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jelaskan. Dalam sistem mata uang mengambang terkendali atau managed float, nilai tukar tidak sepenuhnya ditetapkan pemerintah, tetapi juga dibiarkan cukup tapi juga tidak dibiarkan sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Kurs dapat berfluktuasi tinggi karena kombinasi dinamika pasar dan intervensi yang terbatas. Beberapa penyebab utama kurs berfluktuasi tinggi adalah yang pertama karena dominasi mekanisme permintaan dan penawaran valuta asing. Pada rezim managed float ini, nilai tukar pada dasarnya ditentukan oleh pasar valuta asing. Perubahan kecil dalam permintaan impor, arus modal, transaksi perdagangan, dan ekspektasi investor dapat memicu pergerakan kurs yang signifikan karena pasar keuangan bereaksi cepat terhadap informasi sehingga volatilitas kurs cenderung tinggi. Kemudian yang kedua, sensitivitas terhadap arus modal internasional, area modal jangka pendek atau portfolio flow sangat responsif terhadap perubahan suku bunga global, persepsi risiko, stabilitas politik, dan sentimen pasar. Ketika terjadi capital inflow, maka mata uang terapresiasi. Sebaliknya, capital outflow mendadak dapat menyebabkan depresiasi tajam. Fenomena ini sering memperbesar fluktuasi kurs. Kemudian yang ketiga adalah perubahan ekspektasi dan spekulasi. Nilai tukar sangat dipengaruhi oleh ekspektasi pelaku pasar mengenai kondisi ekonomi masa depan seperti inflasi, kebijakan moneter, eh, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Jika ekspektasi berubah, tentunya pelaku pasar juga menyesuaikan posisi asetnya, menciptakan volatilitas yang kadang tidak proporsional terhadap perubahan fundamental ekonomi. Yang keempat, intervensi pemerintah bersifat selektif dan terbatas. Bank sentral tidak menargetkan kurs tertentu secara kaku, sehingga intervensi biaya dilakukan hanya untuk meredam gejolak ekstrim, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencegah pergerakan yang dianggap tidak wajar. Tentunya fluktuasi tetap terjadi dalam rentang yang relatif luas, sehingga intervensi yang tidak kontinu dapat membuat pasar tetap bergejolak. Kemudian yang kelima adalah guncangan eksternal atau external shock ya. Nilai tukar dalam sistem ini sangat rentan terhadap perubahan global. Misalnya krisis keuangan internasional, perubahan harga komoditas, kebijakan suku bunga negara maju, dan ketegangan geopolitik. Karena kurs berfungsi sebagai variabel penyesuaian eksternal, shock global sering diterjemahkan langsung menjadi volatilitas nilai tukar. Yang terakhir, perbedaan kecepatan penyesuaian variabel ekonomi. Variabel keuangan seperti kurs saham, obligasi menyesuaikan jauh lebih cepat dibandingkan variabel real. Ketidaksinkronan ini memperbesar ayunan nilai tukar dalam jangka pendek. Kesimpulannya, fluktuasi tinggi dalam sistem mata uang mengambang, terkendali atau managed float ini merupakan konsekuensi alami dari fleksibilitas nilai tukar, mobilitas modal global, ekspektasi pasar, dan intervensi yang tidak absolut. Lembaga seperti IMF bahkan memandang volatilitas moderat sebagai mekanisme penyesuaian yang sehat, meskipun volatilitas berlebihan dapat menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi. Kemudian soal nomor 4, jelaskan alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara atau BOP. BOP merupakan laporan sistematis yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan dunia internasional dalam periode tertentu. Alasan-alasan manajer keuangan dan investor memiliki kepentingan dengan BOP ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah implikasi terhadap stabilitas nilai tukar. Neraca pembayaran secara langsung mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang. Defisit atau surplus yang persisten dapat menciptakan tekanan depresiasi atau apresiasi.
Bagi manajer keuangan perlu mengantisipasi fluktuasi kurs karena berdampak pada biaya impor bahan baku, nilai pendapatan ekspor, dan nilai kewajiban utang falas. Contohnya, perusahaan Indonesia yang impor komponen dari Jepang akan menghadapi kenaikan biaya produksi jika BOP di Indonesia mengalami defisit besar yang memicu depresiasi rupiah tentunya. Kemudian kepentingan bagi investor, investor perlu memperhatikan risiko nilai tukar karena memengaruhi real return investasi lintas negara. Kemudian ada indikator risiko makroekonomi dan krisis eksternal. Ketidakseimbangan BOP ini sering menjadi sinyal awal instabilitas ekonomi, terutama jika defisit transaksi berjalan dibiayai oleh utang jangka pendek. Bagi manajer keuangan harus memantau ketidakstabilan makro yang dapat mempengaruhi akses pembiayaan internasional, suku bunga domestik, dan risiko likuiditas. Bagi investor, BOP digunakan untuk menilai risk dan kemungkinan krisis. Pengaruh terhadap kebijakan moneter dan fiskal. Ketidakseimbangan BOP ini sering mendorong intervensi kebijakan, seperti perubahan suku bunga, kontrol modal, atau intervensi pasar falas. Bagi manajer keuangan, harus selalu siap melakukan perubahan kebijakan yang nantinya akan berdampak pada biaya modal, arus kas, dan nilai dan strategi lindung nilai. Kemudian bagi investor harus membuat kebijakan responsif terhadap BOP yang memengaruhi valuasi aset. Kemudian soal kemudian berikutnya adalah arus modal internasional. Akun finansial dalam BOP menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan arus modal. Bagi manajer keuangan, harus mengatur surplus akun finansial sehingga meningkatkan akses pendanaan global dan arus keluar besar meningkatkan resiko likuiditas dan pasar. Untuk investor mengindikasikan sentimen global terhadap negara tersebut, resiko sedang reversal meningkatkan volatilitas pasar. Prospek pertumbuhan ekonomi, BOP berkaitan dengan daya saing ekspor, struktur perdagangan, dan ketahanan ekonomi eksternal. Bagi manajer keuangan, mempengaruhi proyeksi penjualan dan strategi ekspansi, kemudian menjadi dasar evaluasi risiko pasar internasional. Bagi investor tentunya membantu menilai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya adalah neraca pembayaran atau BOP memang merupakan variabel makroekonomi yang memiliki konsekuensi mikroekonomi signifikan. Manajer keuangan berkepentingan untuk menjaga stabilitas arus kas, struktur pembiayaan, dan risiko operasional. Sedangkan untuk investor memanfaatkannya untuk menilai risiko, stabilitas, dan potensi imbal hasil investasi. Respon rasional terhadap dinamika BOP ini menuntut pendekatan manajemen risiko, analisis makro, serta strategi yang adaptif. Terima kasih.